Harga beras melonjak naik. Di pasaran, harga beras kualitas premium berkisar Rp16.500 per kilogram pada Rabu siang. Padahal 2 minggu yang lalu berkisar Rp14.000 per kilogramnya. Oke, beberapa bulan terakhir kita mengalami kenaikan harga beras. Banyak isu ya, isu-isu miring lah terkait kenaikan harga beras ini. Ada yang bilang gara-gara pemilu kayak ditimbun oleh para calon, entah itu legislatif atau apapun, untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat sehingga ketersediaan beras di pasar jadi sedikit dan kemudian harga beras naik. Tapi apapun alasannya, ketika kita berbicara tentang kenaikan harga beras, kita harus melihat dari sisi produsen atau dari sisi supply-nya. Bagaimana juga nanti keseimbangan pasar di beras ini, untuk harga beras ini, dan apa sih yang harus pemerintah lakukan, kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah, maka tonton sampai habis teman-teman. Beras itu merupakan bahan makanan pokok di Indonesia. Jadi ketika harga beras naik, semuanya juga pasti panik. Termasuk ya keluarga gue gitu loh. Ketika harga beras naik, waduh harga beras naik nih, gimana dong gitu kan. Nah itu pasti panik. Apalagi orang-orang yang mungkin berada di garis kemiskinan. Ketika kita berbicara tentang garis kemiskinan itu salah satu indikatornya adalah tentang kemampuan daya beli minimal masyarakat terhadap bahan pokoknya. Oke, daya beli minimal. Nah, ketika kita berbicara tentang beras dan kemudian harga beras itu misalkan sebelumnya 14.000, berarti patokan sebagai garis kemiskinannya di 14.000, dan kemudian apabila naik harganya menjadi 16.000, maka garis kemiskinannya akan terlampaui. Berarti secara otomatis kemiskinan juga akan meningkat. Nah, oleh karena itu kenapa harga beras ini penting dan butuh campur tangan pemerintah juga dalam mengatasi kenaikan harga beras. Untuk riset-riset kecil-kecilan itu ada yang mengatakan bahwasanya panen raya belum ada. Dari sisi supply, pemerintah harus membantu ya, entah itu dari Perum Bulog pastinya, untuk mengendalikan harga beras ini. Entah melalui impor atau melepas cadangan beras yang dimiliki. Kalau misalkan pemerintah punya cadangan beras itu. Kemudian dampak berikutnya itu bisa memberikan dampak eksternalitas negatif. Itu bahasa-bahasa akademisnya ya, atau dampak yang beruntun terhadap sektor-sektor yang memiliki hubungan terkait dengan beras. Misalkan penjual makanan jadi, ya, nasi uduk, kemudian ayam geprek, kemudian penjual nasi kuning, ataupun penjual-penjual yang berhubungan dengan nasi, mereka pasti akan berpikir ulang untuk menaikkan harga jualnya. Kondisi ini dikeluhkan oleh para pembeli, khususnya yang menjadikan beras sebagai bahan baku usahanya. Nah, ketika harga jualnya naik, wah berarti akan memicu inflasi pada sektor-sektor yang lain. Apakah itu akan terjadi dan penting nggak sih ini untuk diurusin atau pemerintah campur tangan dalam perekonomian? Nah, lebih jelasnya simak aja video berikut ini. Oke, gue tampilin di sini tentang kurva keseimbangan pasar pada harga beras. Nah, ketika terjadi equilibrium, oke, di sini gue kasih huruf E, equilibrium, dan kuantitinya misalkan gue simbolkan dengan Q0, dan kemudian P-nya adalah P0. Ya, berarti keseimbangannya terjadi pada harga sekian dan kuantitas yang sekian. Nah, kemudian berdasarkan beberapa informasi bahwasanya harga beras naik itu karena pasokan dari daerah kurang, kemudian panen raya yang juga belum terjadi sehingga ketersediaan beras di pasar itu semakin langka, dan kemudian karena langkanya beras juga akhirnya harga beras terus-menerus mengalami kenaikan. Nah, ketika kuantiti yang menyebabkan itu, yang harus kita perhatikan adalah kurva dari sisi supply-nya. Maksudnya gimana sih, Bang? Oke, kita berbicara di sini di Q0. Ya, kita berbicara di Q0. Kemudian karena kuantitas dari beras itu sendiri dia berkurang, turun. Nah, jadi katakanlah dia akan bergeser ke Q1. Oke ya. Jadi dia turun ke sini, mendekati 0, misalkan begitu. Jadi jumlah berasnya akan berkurang. Maka dari itu, dan demand ya, ketika kita berbicara permintaan itu akan cenderung tetap. Karena apa? Karena ini bahan pokok. Oke, karena ini bahan pokok, entah itu harganya murah ataupun harganya mahal, orang-orang akan tetap beli dan demand-nya cenderung lebih stabil daripada harga barang-barang yang lain. Oke, berarti demand stay di situ untuk kurvanya. Maka dari itu, ketika Q-nya berkurang ke 1, maka yang bergeser adalah kurva supply. Kita tarik garis ke atas. Oke, kita tarik garis ke atas ada di sini. Maka kurva supply-nya dia akan bergeser ke kiri atas. Nah, katakanlah di sini jadi S1.
Dan kemudian dia akan menimbulkan keseimbangan baru yang gue sebut sebagai equilibrium yang pertama. Nah, itu setelah terjadi kenaikan harga beras, sehingga ketika kita tarik garis ke kurva price-nya atau ke sisi price-nya, maka price akan mengalami peningkatan atau P1. Oke ya. Jadi pergeserannya seperti itu karena supply-nya naik. Karena supply-nya turun atau kuantitasnya turun dari sisi produsen yang kemudian menyebabkan harga menjadi naik. Nah, kenaikan inilah kemudian perlu campur tangan pemerintah untuk mengendalikannya. Nah, campur tangan pemerintah ketika kita berbicara di keseimbangan pasar atau campur pemerintah dalam perekonomian, maka campur tangan yang harus diperlakukan pemerintah itu ada dua sebenarnya dalam perekonomian. Yang pertama adalah selling price, atau bahasa lainnya adalah kebijakan harga yang maksimum. Oke ya, kebijakan harga maksimum. Berarti kebijakan harga yang paling maksimum. Misalkan di sini tadi 14.000. Oke, dia naik ke 18.000. Maka pemerintah perlu menetapkan harga jual maksimum misalkan di 16.000. Misal. Nah, oleh karena itu, kapan selling price ini dilakukan? Oke ya. Kapan selling price ini dilakukan? Yakni dilakukannya adalah di bawah equilibrium yang baru, oke ya. Di bawah titik keseimbangan yang baru, equilibrium baru. Nah, jadi ketika kita berbicara keseimbangan yang dari E0 ke E1, maka pemerintah perlu melakukan keseimbangan baru atau kebijakan selling price ini atau harga maksimum ini di bawah keseimbangan yang baru. Nah, tujuannya apa dari pemerintah melakukan kebijakan selling price ini? Tujuannya adalah pasti untuk melindungi konsumen. Oke. Untuk melindungi konsumen. Nah, dengan cara apa sih? Caranya itu ada beberapa gitu. Caranya ada beberapa cara. Kemudian cara yang pertama, kalau misalkan pemerintah memiliki cadangan beras di Bulog, di gudang Bulog ya, maka pemerintah dapat melakukan atau dengan cara melepas cadangan beras. Cadangan beras yang dimiliki di Bulog. Nah, cadangan beras ini didapatkan dari mana, Bang? Yakni ketika beras harganya anjlok murah, berarti supply-nya berlebih nih. Nah, pemerintah akan beli itu dan kemudian akan disimpan di Bulog. Nah, kalau misalkan itu sudah habis, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah melakukan impor beras. Tujuannya apa? Jadi yang perlu teman-teman notice adalah tujuan dilakukannya selling price ini sebenarnya untuk naikin supply. Jadi ketika supply-nya ada di Q1, maka mau nggak mau pemerintah harus menggeser sisi supply-nya, teman-teman. Nah, sisi supply-nya digeser kemana? Yakni digeser ke kanan. Nah, ketika pemerintah menetapkan harga maksimum 16.000, nah harga nggak serta-merta kan 16.000 akan diturunin gitu, nggak. Tapi ini akan melalui proses pasar, yakni dengan bertambahnya jumlah beras yang ada di pasar, gue tulis Q2 di sini, maka akan menimbulkan keseimbangan yang berikutnya. Dengan cara apa tadi? Salah duanya adalah melepas cadangan di Bulog dan kemudian melakukan impor beras. Tujuannya adalah supply agar bertambah yang ada di pasar dan kelangkaannya akan berkurang. Oke, nah di sini. Oke, S2. Nah, jadi seperti itu yang dilakukan pemerintah. Tujuannya pasti untuk melindungi konsumen karena dampaknya bisa teman-teman lihat seperti yang gue jelasin tadi. Nah, itulah teman-teman. Nah, kalau misalkan jumlah beras berlebih, itu kebalikannya. Kebalikannya itu apa? Yakni kebijakan harga minimum atau disebut sebagai floor price. Oke ya, atau disebut sebagai floor price, kebijakan harga minimum. Oke. Nah, ini baru kebalikannya dari si selling price. Maka tujuannya di sini itu kalau berasnya biar nggak terlampau murah, tujuannya pasti untuk melindungi, melindungi produsen dong gitu. Kemudian dilakukan di mana? Udah pokoknya kebalikan dari selling price. Dia lakukan di atas garis atau titik equilibrium yang baru. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika beras itu naik, pemerintah perlu campur tangan karena ini adalah kebutuhan pokok. Dan bisa teman-teman cek sekarang untuk harga berasnya di daerah-daerah itu sudah mulai cenderung turun karena panen raya pelan-pelan juga sudah mulai terjadi dan harga beras sudah mulai lebih murah daripada sebelumnya.
Oke, coba nanti cek teman-teman. Harga beras sekarang berapa? Dan kemudian harga beras 2 minggu yang lalu itu berapa? Karena panen raya udah mulai terjadi di beberapa daerah. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita kali ini ya. Jadi jangan terlalu ketika ada isu-isu seperti ini keep calm aja, kita analisis saja. Ternyata yang dianalisis adalah supply-nya. Bagaimana untuk menstabilkan itu ya supply-nya atau quantity supply-nya ditambah. Oke, sekian aja dari gua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.